Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Kak Syaida. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Oke, jadi sekarang hari ini kakak mau menjelaskan tentang teks non-fiksi, yaitu pertemuan bahasa Indonesia keempat. Oke, kita langsung next aja ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman semua udah ada yang tahu atau mengerti mengenai teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi ini adalah sebuah atau merupakan teks yang berisikan fakta serta kejadian nyata. Nah, biasanya teks non-fiksi ini dapat ditemui pada karya sastra, karya ilmiah, kisah nyata, artikel, entah itu artikel kesehatan ataupun sains, biografi, dan masih banyak lagi tentunya. Pokoknya intinya tuh kata kuncinya adalah di fakta dan kejadian nyata ya teman-teman. Kalau misalkan dia nggak nyata atau nggak berdasarkan dari fakta yang ada, itu termasuk ke dalam teks fiksi ya teman-teman. Oke, kita langsung next lagi. Jadi apa aja Kak ciri-ciri teks non fiksi? Jadi ada beberapa ciri-cirinya nih teman-teman. Yang pertama berupa ya mencapai taraf objektivitas tinggi dan membuat pembacanya tertarik. Nah, apakah maksudnya gitu kan mencapai taraf objektivitas yang tinggi? Yang artinya cerita ini itu tidak bersifat subjektif atau tidak bersifat memihak ke sudut pandang manapun tapi berdasarkan fakta aja. Jadi kalau teman-teman nulis cerita non fiksi itu nggak teman-teman nggak boleh menuruti apa kata emosional atau perasaan teman-teman, tapi berdasarkan fakta, berdasarkan kejelasan yang ada gitu ya. Jadi nggak boleh ada manipulasi. Terus juga yang kedua itu bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda, yang artinya tuh kata-katanya tuh yang jelas ya teman-teman, jangan yang tidak jelas atau ambigu gitu, memiliki dua arti. Nah, terus yang ketiga adalah berbentuk karya ilmiah populer dan menyerukan nalar pikir pembaca, yang artinya pas pembacanya itu membaca gitu kan, kayak kalau teman-teman baca berita kan pasti oh beritanya tuh tentang ini, tentang COVID-19. Nah, kira-kira COVID-19 tuh apa ya, dan apa aja dampak dari COVID-19 ini, teman-teman bisa berpikir gitu kan, lebih matang lagi. Nah, itu ciri-ciri dari non-fiksi. Oke, lalu gimana sih Kak caranya kita menemukan kata kunci pada teks non-fiksi? Dan kira-kira kita bisa memperkirakan nih informasinya apa aja. Jadi kata kuncinya gini, contohnya. Kalau misalkan dia itu ada paragraf atau menceritakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini kata kunci yang pertama ya. Lalu yang kedua, perkiraan dan kita bisa menebak nih dari kata kunci ini. Karena kata kuncinya manusia adalah makhluk sosial. Kita bisa lihat, memperkirakan kira-kira informasinya apa ya dari kata kunci tersebut. Nah, kata kuncinya ternyata mengartikan berarti manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya, untuk memprediksi kata kunci dan informasinya. Lalu yang terakhir adalah cara membuat peta pikiran atau mind map dari teks non-fiksi. Nah, eh, cara cara membuat mind map ini adalah pertama, teman-teman harus bikin kata kuncinya. Jadi teman-teman mencari poin-poin apa aja yang penting dalam teks yang telah disajikan. Yang misalkan paragraf tadi kan contohnya tentang manusia adalah makhluk sosial. Nah, teman-teman sebutin tuh poin-poin atau kira-kira kalimat yang penting yang mana aja gitu, kata-kata yang penting apa aja, teman-teman buat daftarnya, buat listnya gitu. Nah, kalau misalkan poin-poin pentingnya udah terkumpul nih, nah baru deh teman-teman bisa menuliskannya sebagai informasi yang akan ditandai dalam teks tersebut. Jadi poin-poin tersebut gunanya itu untuk mind map. Contohnya kalau misalkan tentang makhluk sosial tadi, apa aja yang berhubungan, contohnya, oh sosial, berarti manusia tuh butuh untuk berinteraksi. Ya, kalau sekarang masa pandemi gitu kan, dan teknologi udah berkembang, berarti kira-kira cabangnya apa aja? Oh, manusia berinteraksi sosial itu lewat media sosial, misalkan contohnya Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ya, dan segala macam media sosial lainnya, gitu ya teman-teman contohnya.
Oke deh, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kakak jelaskan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan besok adalah pertemuan terakhir kita, jadi besok ya, hari ini maksudnya. Hari ini teman-teman kita hari terakhir nih bertemu di pertemuan paruh pertama bareng kakak. Jadi eh, semoga teman-teman datang ya semuanya. Oke deh, sampai bertemu di nanti di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.